Hanya kurang lebih 2 minggu lagi sampai NBA 2024-2025 dimulai. Musim ke-79 NBA ini akan menjadi musim yang penuh warna karena dipenuhi dengan berbagai hal menarik, seperti misalnya LeBron James yang akan bermain bareng anaknya, Klay Thompson yang pergi ke Dallas Mavericks, comeback-nya Lonzo Ball, dan masih banyak lagi. Yang tak kalah menarik adalah pembahasan tentang pemain-pemain Asia yang ada di NBA 2024-2025 ini. Pemain Asia memang selalu menjadi minoritas di NBA. Wajar saja, olahraga basket bukanlah olahraga yang begitu populer di Asia, dan umumnya size orang Asia juga lebih kecil dibanding size orang Amerika, Eropa, atau Afrika, sehingga jarang sekali ada pemain Asia yang tembus ke NBA. Bagaimanapun, pada NBA 2024-2025 mendatang, terdapat 7 pemain Asia yang bermain di NBA. Bagaimanapun, perlu dicatat, beberapa pemain ini tidaklah murni Asia. Beberapa hanyalah pemain keturunan saja. Meski begitu, mereka tetaplah punya darah Asia di dalam diri mereka. Ingin tahu siapa saja 7 pemain Asia di NBA 2024-2025? Kalau begitu, mari kita mulai. 7 pemain Asia di NBA 2024-2025. Nomor 1, Jackie Cui. Jackie Cui, atau yang memiliki nama asli Yongsi Cui, merupakan seorang shooting guard setinggi 196 cm asal Cina yang kini bermain untuk Brooklyn Nets. Ia merupakan pemain Cina pertama yang akan bermain di NBA sejak tahun 2018. Untuk informasi, pemain Cina terakhir yang ada di NBA adalah Chou Chi. Chou Chi merupakan seorang big man setinggi 216 cm yang terakhir bermain di Houston Rockets. Namun sayang, karena badannya kurang kuat untuk ukuran NBA, akhirnya Chou Chi pun tidak punya karir yang panjang di NBA. Berbeda dengan Chou Chi, Jackie Cui memiliki badan yang lebih tebal dan kuat. Ia juga memiliki tembakan yang amat baik, membuatnya diminati oleh tim-tim NBA. Cui sendiri memiliki perjalanan yang cukup menarik untuk bisa mencapai NBA. Awalnya, ia merupakan salah satu pemain di sebuah camp basket yang diselenggarakan di NBA. Kemudian, karena punya talenta yang baik, Cui pun kemudian dimasukkan ke dalam NBA Academy, sebuah akademi yang sama yang juga diikuti oleh Derrick Michael. Usai lulus dari NBA Academy, Cui pun kemudian menjadi pemain profesional di Liga Basket Cina. Ia tampil menawan di Liga Basket Cina. Pada 56 game di musim 2023-2024, Cui tampil apik dengan rataan sekitar 16 poin, 6 rebound, 3 assist, dan 2 steal. Berkat performanya yang apik tersebut, Cui pun saat itu terpilih untuk masuk ke dalam All-CBA Second Team. Usai tampil luar biasa di CBA, ia pun kemudian mendapat tawaran untuk bermain di Summer League. Di NBA Summer League 2024, ia bermain untuk Portland Trail Blazers. Cui tampil apik di NBA Summer League, meski hanya mendapat waktu bermain yang amat sedikit, tapi Cui selalu berhasil perform dengan baik di setiap gamenya. Pada salah satu game melawan Philadelphia 76ers, pemain kelahiran Yulin ini bahkan berhasil mencetak 6 poin hanya dalam waktu 8 menit saja. Usai tampil apik di Summer League, Cui pun kemudian menarik hati manajemen Nets dan ia pun kemudian mendapatkan kontrak 2 arah dari Brooklyn. Atau artinya, ia akan bermain di klub Long Island Nets di NBA G League dan Brooklyn Nets di NBA. Oh ya, fakta menarik. Cui bukanlah satu-satunya pemain kelahiran Asia di Brooklyn Nets 2024-2025. Selain Cui yang lahir di Cina, ada juga Cam Thomas yang lahir di Jepang. Meski begitu, Thomas bukanlah orang Jepang. Ia saat itu bisa lahir di Jepang karena ibunya saat itu sedang bertugas di Jepang, sehingga Thomas pun akhirnya bisa lahir di sana. Sebelum kita lanjut ke urutan 2, Mimin mau berterima kasih kepada sponsor kali ini, EZ Sportwear. Nah, kalau kalian lagi pengen bikin jersey basket atau jersey olahraga custom, maka EZ Sportwear tempatnya. Di EZ Sportwear, kalian bisa bikin jersey dengan desain apapun yang kalian mau. Bahan kainnya juga bagus banget dan nyaman dipakai berolahraga. Oh ya, di bulan Oktober ini, EZ Sportwear lagi adain promo nih, yaitu Rp70.000 per satu jersey. Ramah banget kan di kantong? Yuk segera bikin jerseymu di EZ Sportwear. Kunjungi Instagram mereka, yaitu EZ Sportwear, atau WhatsApp mereka di 0895 4260 91060. Bikin jersey, EZ Sportwear jawabannya. Nomor 2, Yuki Kawamura. Di nomor 2, kita punya pemain kecil Jepang
yang menjadi sensasi di Olimpiade 2024 kemarin, yaitu Yuki Kawamura. Kawamura memiliki size yang amat kecil untuk ukuran NBA. Dengan tinggi 173 cm, ia merupakan pemain terpendek di NBA musim 2024-2025 nanti. Meski memiliki tubuh yang pendek, tapi Kawamura memiliki skill yang sangatlah luar biasa. Ia amatlah cepat, berani, dan pandai dalam menembak. Gerakannya benar-benar cepat. Pada saat Olimpiade kemarin, kita bisa melihat betapa handalnya Kawamura dalam menggocek lawan-lawannya. Tak peduli lawannya tersebut memiliki size yang sama dengannya atau jauh lebih besar darinya. Sebelum masuk ke Memphis Grizzlies, Kawamura merupakan seorang pemain bintang di Liga Basket Jepang. Ia merupakan pemain yang super berprestasi di Liga Jepang. Ia bahkan berhasil meraih Rookie of the Year dan MVP di tahun yang sama. Itu merupakan suatu hal yang luar biasa, setara dengan Wilt Chamberlain di NBA dan Jamar Johnson di IBL. Sama seperti Jackie Cui, Kawamura juga akan banyak menghabiskan waktunya di NBA G League. Bagaimanapun, ia masih berusia cukup muda dan amatlah bertalenta. Saya yakin ia sanggup untuk bermain di NBA, bahkan meski ia memiliki size yang super kecil. Nomor 3, Rui Hachimura. Selain Yuki Kawamura, Rui Hachimura juga merupakan pemain Jepang lain yang berlaga di NBA 2024-2025. Hachimura sendiri merupakan pemain yang hebat. Ia merupakan pemain terhebat di sepanjang sejarah Jepang dan merupakan starting line-up Los Angeles Lakers saat ini. Musim 2024-2025 sendiri akan menjadi musim ke-6-nya Rui di NBA. Musim lalu, ia berhasil tampil cukup apik untuk LA Lakers. Musim 2023-2024 kemarin, bermain pada 68 pertandingan, Rui tampil apik dengan rataan sekitar 14 points dan 4 rebound. Ia juga punya persentase field goals yang baik, yaitu di angka 53%. Oh iya, mungkin beberapa dari kalian ada yang bingung dari mana sisi Asia dari Rui Hachimura. Itu karena secara penampilan, Rui terlihat seperti orang Afrika. Rui sendiri lahir dari orang tua yang berbeda ras. Ayahnya orang Afrika, sementara ibunya orang Jepang. Bagaimanapun, Rui merupakan orang Jepang sedari lahir. Ia lahir, tumbuh, dan menjadikan bahasa Jepang sebagai bahasa utamanya. Ia juga beberapa kali membela Jepang di turnamen internasional. Di musim-musim sebelumnya, Rui ditemani oleh rekan Jepangnya yang lain di NBA, yaitu Yuta Watanabe. Tapi di musim 2024-2025 ini, Yuta Watanabe telah pergi dari NBA karena ingin bermain di Jepang. Meski begitu, Rui kini mendapatkan pengganti lain, yaitu Yuki Kawamura. Mari kita lihat apakah Rui Hachimura dan Yuki Kawamura dapat bersinar dengan terang atau tidak di NBA 2024-2025 mendatang. Nomor 4, Jordan Clarkson. Di urutan 4, kita punya pemain terbaik timnas Filipina, Jordan Clarkson. Clarkson memang masih punya darah keturunan Filipina dari ibunya. Meski begitu, di FIBA, ia terhitung sebagai pemain naturalisasi. Itu karena ibunya pun bukanlah orang asli Filipina. Dan selain itu, Clarkson juga tidak lahir dan tumbuh besar di Filipina. Clarkson juga melewati usia 16 tahun saat memiliki paspor Filipina. Sehingga akhirnya, di turnamen-turnamen FIBA, ia pun dianggap sebagai pemain naturalisasi saja. Bagaimanapun, meski tidak berstatus sebagai pemain lokal di FIBA, tapi Jordan Clarkson tetap tampil sepenuh hati untuk Gilas Filipinas. Di setiap gamenya, ia terlihat sangat mengangkat performa Filipina. Di musim 2024-2025 ini, ia masih bermain untuk Utah Jazz. Musim 2024-2025 akan menjadi musim ke-6-nya bersama Utah, dan sejauh ini, ia berhasil tampil baik di Utah. Di musim 2023-2024 kemarin saja, ia berhasil menjadi pemain bench terbaiknya Utah Jazz dengan rataan sekitar 17 poin, 3 rebound, dan 5 assist. Performanya hanya lebih rendah sedikit dibanding dua pemain bintangnya Utah, yaitu Lauri Markkanen dan Collin Sexton. Musim 2024-2025 akan menjadi musim ke-11 Clarkson di NBA, menjadikannya sebagai pemain paling senior di list ini. Nomor 5, Kyle Anderson. Kyle Anderson merupakan seorang forward dari keturunan Cina yang saat ini bermain untuk klub Golden State Warriors. Secara sekilas, Anderson memang tidak terlihat seperti orang Asia. Ya, wajar saja. Ia mendapat darah Cina dari kakek buyutnya. Sangatlah jauh. Anderson juga lahir dan besar di Amerika Serikat. Oleh sebab itu, sebenarnya Anderson lebih mengarah ke orang Amerika ketimbang orang Cina. Meski begitu, pada 2023 kemarin, Anderson
resmi menjadi warga negara Cina lewat proses naturalisasi. Hal ini merupakan hal yang amat langka. Sebelumnya, Cina tidak pernah menaturalisasi pemain untuk bermain di timnas. Meski begitu, mungkin karena Anderson masih memiliki darah Cina, oleh sebab itu pemerintah Cina pun mengizinkan naturalisasi ini. Sayangnya di timnas Cina, Anderson pun tampil biasa-biasa saja. Anderson bahkan sempat gagal mencetak poin pada salah satu laga di FIBA World Cup. Warriors akan menjadi tim Anderson di 2024-2025. Ini merupakan musim pertama Kyle Anderson dengan Golden State Warriors. Mari kita lihat, dapat tampil sebaik apa Anderson bersama tim barunya ini. Nomor 6, Zach Edey. Dengan tinggi 224 cm, Zach Edey merupakan pemain tertinggi yang ada di list ini, sekaligus pemain tertinggi kedua di NBA. Edey sendiri memang merupakan warga negara Kanada. Meski begitu, ia memiliki darah Cina dari ibunya yang juga keturunan Cina. Untuk informasi, kakek dan nenek Edey dari pihak ibu merupakan orang asli Cina yang saat itu migrasi ke Kanada. Kakek dan nenek Edey pun kemudian mempunyai anak yaitu Julia, dan kemudian Julia pun menikah dengan penduduk Kanada dan akhirnya lahirlah Zach Edey. Edey merupakan salah satu top pick di NBA Draft 2024 kemarin, terpilih di urutan ke-9. Dengan size-nya yang masif serta skill-nya yang apik, Edey diprediksi sebagai salah satu pemain baru yang bisa bersinar di musim depan. BTW, Edey ini setim dengan pemain Asia yang lain, yaitu Yuki Kawamura. Di NBA Media Day kemarin, mereka sempat membuat ulang foto ikonik manut ball dengan Maxi Box. Foto tersebut langsung viral di mana-mana, dan bahkan mendapat atensi tersendiri dari sang model original, yaitu Maxi Box. Nomor 7, Jalen Green. Yang terakhir, kita punya Jalen Green. Sama seperti Edey, Green juga merupakan pemain keturunan. Ia memiliki ibu yang memiliki darah Filipina, membuat Green menjadi pemain berdarah campuran. Saat ini, Green berstatus sebagai warga negara Amerika, dan sepertinya ia akan terus seperti itu. Beberapa waktu yang lalu, sempat ada kabar bahwa Green akan ditarik untuk masuk ke Gilas Filipinas. Meski begitu, hal tersebut batal, dan Green pun akhirnya membela Amerika Serikat di turnamen kelompok umur. Green merupakan pemain yang sangatlah berbakat. Di usianya yang masih sangat muda, ia sudah mampu menjadi salah satu garda pencetak angka terbaik di liga. Baiklah, itulah tadi 7 pemain Asia yang ada di NBA 2024-2025. Memang, beberapa dari pemain ini hanyalah pemain keturunan yang bahkan kewarganegaraannya bukanlah negara di benua Asia. Meski begitu, tetap saja, itu merupakan hal yang menarik untuk dibahas. Siapakah pemain favorit kalian di list ini? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Baiklah, demikian video hari ini. Terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.